Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Rusma, NIM 1814020049 PBAB atau Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu membuat orasi tentang kuliah daring saat bulan puasa. Judul saya adalah Antara Kuliah, Wabah, dan Puasa. Baik, bismillah. Terhitung 1 tahun lebih mahasiswa merana, belajar dari rumah menjadi langkah bersama untuk tetap bisa kuliah walaupun tidak sempat bertatap muka. Namun tak semua berakhir dengan gembira. Dikala minggu akhir perkuliahan telah melanda, tugas yang beraneka ragam dan juga ujian yang harus dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana mahasiswa seharusnya menyikapi kuliah di tengah puasa dan pandemi COVID-19 ini? Para mahasiswa sedang ditekan dari berbagai arah. Belum usai dengan rentetan tugas kuliah, hadir pula kewajiban berpuasa yang harus dilakukan di tengah wabah. Banyak yang bilang bahwa seseorang harus tetap tenang agar semua masalah terasa senggang. Padahal bukan itu yang dibutuhkan, melainkan solusi efektif yang bisa diterapkan. Mungkin beberapa jurus jitu ini bisa dilakukan atau kita lakukan untuk menenangkan hati kita. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah atur waktu belajar. Di masa pandemi dan puasa ini, kuliah daring dan tugas terasa semakin menumpuk. Perlu langkah tepat untuk mengatur jam produktif agar tak terbuang menjadi waktu yang pasif. Di saat puasa seperti ini, waktu yang paling efektif menurut saya adalah selepas waktu sholat tarawih. Sebab saat itu pikiran sudah mulai membaik dan bisa difungsikan untuk melakukan berbagai hal yang baik. Sehingga waktu yang ada dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan tugas secara otomatis terselesaikan secara optimal. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah tentukan skala prioritas. Untuk menyelesaikan tugas dengan optimal dan tidak memberatkan, tentukan skala prioritas pada tugas yang diberikan. Pilihlah untuk menyelesaikan tugas terdekat agar tidak menjadi beban pikiran yang menyebabkan penat. Tak perlu risau dengan tugas yang lain. Cukup hiraukan agar maksimal pada tugas yang sedang dikerjakan. Lakukan tugas prioritas paling genting yang dianggap paling penting. Jika sudah, baru lakukan tugas yang lain. Yang ketiga yang perlu kita lakukan ialah jangan menunda pekerjaan. Jepang terkenal akan tenaga kerjanya yang disiplin. Menurut orang Jepang, menunda pekerjaan justru menambah pekerjaan itu sendiri. Sehingga seseorang cenderung membiarkan masalah berlarut-larut hingga menjadi carut-marut. Maka tak perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas. Jangan korbankan waktu istirahat untuk menyelesaikan semua tugas yang berat. Lakukan satu demi satu dengan apik untuk hasil yang terbaik. Yang keempat, tetap berpikir positif. Memang tugas yang banyak dengan deadline yang sempit seringkali dianggap sebagai momok yang mengerikan. Namun, sebaiknya hilangkan anggapan tersebut dan mulailah untuk berteman. Tak perlu terlalu serius menyikapinya tanpa mengurangi usaha yang sewajarnya. Memang pasti akan selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Yakinlah, semua tugas akan terselesaikan pada waktunya. Yang kelima, selingi dengan hiburan. Tak melulu serius dalam mengerjakan tugas, sesekali izinkan dirimu untuk lepas. Buat diri senyaman mungkin agar tak terbawa beban fikir. Lakukan hal yang kamu suka,
seperti menonton drama kesukaanmu, dan lain sebagainya yang berfaedah. Hal ini perlu dilakukan untuk menenangkan pikiran dan mengistirahatkan kepenatan. Ingat, jangan berlebihan dan menjadikannya hambatan. Berilah ruang yang sewajarnya untuk membahagiakan diri sendiri di tengah runyamnya tugas mandiri. Saya paham dan sama kita pahami jika kuliah terasa lebih penat di tengah Ramadan yang sangat bersekat akibat pandemi yang tak usai dengan cepat. Yang perlu mahasiswa lakukan adalah tetap memberi kehangatan, menyambut dengan kegembiraan, dan menyempatkan diri untuk berpikir positif bahwa semua kejadian ini akan indah pada waktunya. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kesepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, tetaplah bersabar wahai temanku. Yakinlah bahwa semua akan berakhir dan pelangi akan datang di saat yang tepat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.